Nah, di Quran itu begitu detil diuraikan turunan-turunan katanya, sehingga bukan hanya menunjukkan satu identitas, tapi diurai dari akarnya sampai pedomannya, konsekuensinya, hingga bagaimana saat kita berpulang sampai kepada Allah. Nah, ini yang kami duga tidak semua orang Islam, bahkan mungkin dikatakan mayoritas, mendalami, memahami, dan mengamalkan tentang ini. Dan semua terkait dengan ibadah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, zakat sebelumnya, hingga umrah dan haji, itu pondasinya dari sini. Kalau tidak kuat, maka tidak optimal. Pernah nggak merasakan begini? Ada malas dalam menunaikan sholat. Nih, baru mau mulai puasa, udah nunggu buka. Oke? Nah, baru mau berangkat haji, udah tanya kapan pulang gitu. Ya, baik. Nah, ini di sini pondasi dasarnya. Kalau ini bisa kuat, maka segala bagian yang kita tunaikan tuh merasa ternikmati. Ya, sejatinya orang ibadah itu nikmat. Orang ibadah itu bahagia. Saya tanya begini ya, mengapa Nabi itu kalau sujud, ruku, berdiri dalam sholat itu lama? Seringkali diviralkan kan sujudnya saja ya. Padahal itu bisa rakaat pertamanya berdirinya 5 juz 4 halaman. Dari Al-Fatihah sampai An-Nisa sampai 176. Dan itu ruku'nya, itu ada riwayat menyebutkan hampir sama seperti lama berdirinya. Baru kemudian di sujudnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena ada penunaian ibadah itu dengan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, dan kerinduan. Itu yang mahal. Anda kalau misal nih, mohon maaf ya, ada yang paling dicintai, disayang, apakah anak atau orang tua atau kawan, sedang jauh, tiba-tiba ada waktu untuk ketemu. Nengok anak di pesantren, atau dia kuliah jauh mau ketemu, ya, ada rasa bahagia nggak? Ada rasa nyaman nggak? Nah, siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Tapi kita semua kan merasakan segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Mulai udara, oksigen, teman di sekitaran, orang tua yang memberikan perlindungan, kasih sayang. Pernah nggak ada rasa rindu sama Allah itu? Nah, itu puncak tertinggi. Puncak tertinggi ibadah seseorang muslim itu ketika ia merasa ibadahnya disaksikan oleh Allah, walaupun ia tak mampu menatapnya. Itulah yang disebut dengan ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Secara konseptual itu ditemukan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Imam An-Nawawi menyantumkan hadis ini di Al-Arba'in, posisinya nomor 2 dalam 42 hadisnya. Jadi di riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Ada di situ tentang iman, Islam, dan ihsan. Saya tuliskan ihsannya saja. Ya. Secara konseptual, seharusnya kenikmatan beribadah ini dasarnya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, innahu yarak. Paham? Tidak. Oke. Engkau beribadah merasakan engkau itu diawasi oleh Allah. Sekalipun engkau tak mampu melihatnya secara langsung. Tapi merasa dilihat. Merasa diawasi. Kalau kerja diawasi oleh CCTV, merasa dipantau oleh pimpinan, serius kan ya? Ditata betul kalimatnya dan sebagainya. Nah, sifat dasar ini yang seharusnya muncul dalam setiap penunaian ibadah. Karena itu, orang-orang yang merasa sholatnya menghadap dan diawasi oleh Allah, itu akan lain perasaan ke dalam hati yang terdalamnya. Itu nanti digambarkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46. Itulah khusyuk. Ya, saya sangat punya keyakinan kita semua itu akan ada satu bagian dari fase penunaian sholatnya yang memiliki rasa ini. Ya, biasanya kalau sedang punya masalah, gitu kan? Atau puncak syukur yang terlampau dalam. Makanya ketika kita baru baca, walaupun nggak paham kan ada rasa ya yang menghunjam kepada jiwa, terus air mata keluar gitu. Ya, nah itu yang dimaksud
Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang menikmati salatnya dan dia merasakan sedang menghadap Allah dan satu saat dia kembali kepadanya ya dalam keadaan yang lebih baik.